Epistemologi pendidikan merupakan salah satu cabang penting dalam filsafat pendidikan yang membahas hakikat pengetahuan, proses memperoleh pengetahuan, serta bagaimana pengetahuan tersebut dibentuk, diajarkan, dan dimaknai dalam praktik pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk menelaah berbagai pandangan filosofis dan teoretis mengenai epistemologi pendidikan, serta relevansinya terhadap pengembangan pendidikan khusus yang inklusif dan humanis. Penelitian ini menggunakan metode literature review terhadap 5 artikel jurnal internasional yang berfokus pada epistemologi pendidikan. Berdasarkan hasil kajian terhadap 5 artikel, tampak bahwa epistemologi pendidikan memiliki landasan yang kuat dalam membangun pemahaman tentang hakikat pengetahuan, proses pembelajaran, dan hubungan antara guru dan peserta didik. Watson dan Pritchard sama-sama menekankan bahwa pengetahuan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga moral dan reflektif. Keduanya melihat peran peserta didik sebagai epistemic agent, yakni individu yang aktif membangun pengetahuan melalui kebajikan intelektual seperti kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab berpikir. Sementara itu, Scheffler menambahkan dimensi nilai dan moralitas dalam pendidikan dengan menegaskan bahwa proses memperoleh pengetahuan harus diiringi dengan kesadaran etis agar tidak sekadar menghasilkan kecerdasan rasional, tetapi juga kebijaksanaan dalam bertindak. Pandangan ini melengkapi pemikiran Dewey yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam partisipasi aktif dalam proses belajar, serta mengonfirmasi bahwa pengetahuan sejati muncul dari keterlibatan dan refleksi. Pandangan ini melengkapi pemikiran Dewey yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dan partisipasi aktif dalam proses belajar, serta mengonfirmasi bahwa pengetahuan sejati muncul dari keterlibatan dan refleksi. Lebih lanjut, penelitian Ning, Rin, dan Assad memperluas kerangka epistemologi pendidikan dengan menyoroti peran guru sebagai pembentuk personal epistemologi siswa dan calon pendidik. Temuannya menunjukkan bahwa keterbukaan epistemologis guru berpengaruh langsung terhadap tumbuhnya sikap toleran dan empati di kelas. Jika dihubungkan dengan konteks pendidikan khusus, maka kelima artikel tersebut saling melengkapi dalam membangun paradigma pembelajaran inklusif yang menghargai perbedaan cara belajar setiap anak. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan potensi berpikir kritis, kemampuan sosial, dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, epistemologi pendidikan menjadi dasar filosofis bagi praktik pendidikan khusus yang berkeadilan, di mana setiap peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki kapasitas epistemik dan layak memperoleh kesempatan belajar yang bermakna. Berdasarkan hasil kajian terhadap 5 artikel tentang epistemologi pendidikan, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan khusus, terutama dalam pembelajaran bagi peserta didik dengan hambatan sensori, intelektual, maupun komunikasi. Yang pertama, guru sebagai fasilitator epistemik. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembimbing dalam proses berpikir dan membangun pengetahuan. Guru pendidikan khusus perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki cara unik dalam mengetahui, sehingga peran utama guru adalah memfasilitasi interaksi, pengalaman, dan refleksi yang memungkinkan siswa membentuk pemahaman secara mandiri. Sikap sabar, empatik, dan terbuka menjadi bagian dari epistemic virtus yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman dan kolaborasi. Mengacu pada pemikiran Dewey dan Scheffler, pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus berorientasi pada pengalaman nyata atau learning by doing, serta interaksi sosial yang bermakna. Melalui kegiatan praktik, eksplorasi, dan kolaborasi dengan teman sebaya,
Siswa dapat membangun pengetahuan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupannya. Pendekatan ini membantu siswa difabel mengembangkan kemandirian berpikir, rasa percaya diri, dan kemampuan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, keterbukaan epistemologis dan nilai kemanusiaan dalam pendidikan inklusif. Sejalan dengan temuan Ning dan kawan-kawan juga Watson, guru perlu memiliki epistemic openness, yaitu keterbukaan terhadap keragaman cara berpikir dan belajar siswa. Sikap ini penting untuk menciptakan ruang belajar yang toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan. Melalui keterbukaan epistemologis, guru dapat menumbuhkan empati, keadilan, serta penghormatan terhadap potensi setiap anak sebagai subjek pengetahuan. Dengan menerapkan ketiga prinsip tersebut, epistemologi pendidikan tidak hanya menjadi teori abstrak, tetapi juga landasan praktis dalam mewujudkan pembelajaran yang adaptif, bermakna, dan memanusiakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kesimpulannya adalah, kajian terhadap 5 artikel tentang epistemologi pendidikan menunjukkan bahwa pengetahuan dalam konteks pendidikan bukan sekadar hasil dari proses kognitif, melainkan juga produk sosial, moral, dan reflektif yang terbentuk melalui interaksi antara guru, peserta didik, dan lingkungan belajar. Watson dan Pritchard menegaskan pentingnya kebajikan intelektual serta kemampuan berpikir mandiri, sementara Schaeffler dan Dewey menyoroti nilai moral dan pengalaman nyata sebagai dasar pembentukan pemahaman. Di sisi lain, Ning dan kawan-kawan menekankan keterbukaan epistemologis guru sebagai kunci terciptanya toleransi dan empati di ruang kelas. Dalam konteks pendidikan khusus, kelima pandangan tersebut berpadu menjadi landasan filosofis bagi pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan humanis, di mana setiap peserta didik dipandang sebagai subjek pengetahuan yang memiliki potensi untuk tumbuh dan memahami dunia dengan caranya sendiri.